Berikut ini adalah 20 soal pilihan ganda dengan tingkat kesulitan tinggi, High Order Thinking Skills (HOTS) untuk seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Jabatan Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama. 1. Pengukuran tingkat keberlanjutan pangan adalah penting untuk memastikan kecukupan pangan di suatu daerah. Dalam mengukur tingkat keberlanjutan pangan, mana di antara indikator berikut yang tidak termasuk dalam aspek ekonomi? A. Ketersediaan pangan. B. Aksesibilitas pangan. C. Stabilitas pangan. D. Sosial budaya. Jawaban D. Sosial budaya. Pembahasan, indikator-indikator umum dalam mengukur tingkat keberlanjutan pangan adalah ketersediaan pangan, aksesibilitas pangan, dan stabilitas pangan. Aspek sosial budaya termasuk dalam indikator sosial budaya. 2. Pada tahun 2020, produksi padi di suatu daerah mengalami penurunan drastis akibat serangan hama wereng. Upaya yang paling efektif untuk mengurangi risiko serangan hama tersebut adalah A. Menggunakan pestisida yang kuat untuk membasmi hama wereng. B. Memperbanyak lahan sawah yang ditanami padi. C. Membaurkan tanaman padi dengan tanaman pengganggu wereng. D. Meningkatkan penggunaan pupuk kimia untuk meningkatkan ketahanan padi terhadap wereng. Jawaban C. Membaurkan tanaman padi dengan tanaman pengganggu wereng. Pembahasan, membaurkan tanaman padi dengan tanaman pengganggu wereng dapat membantu mengurangi risiko serangan hama wereng. Tanaman pengganggu wereng dapat mengganggu habitat dan mempengaruhi siklus hidup hama wereng sehingga populasi wereng dapat dikendalikan secara alami. 3. Pada saat cuaca ekstrim seperti banjir atau kekeringan, produksi pangan biasanya terpengaruh. Salah satu cara untuk mengatasi kondisi tersebut adalah dengan A. Mengurangi penggunaan teknologi pertanian modern. B. Memperluas lahan pertanian yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrim. C. Menggunakan sistem irigasi yang terintegrasi. D. Meningkatkan penggunaan pupuk kimia. Jawaban C. Menggunakan sistem irigasi yang terintegrasi. Pembahasan, menggunakan sistem irigasi yang terintegrasi dapat membantu petani mengontrol penggunaan air dan mengatur ketahanan pertanian saat kondisi cuaca ekstrim. Sistem ini dapat memastikan bahwa tanaman mendapatkan pasokan air yang cukup, terlepas dari cuaca yang tidak menentu. 4. Dalam analisis keamanan pangan, ingin diketahui kondisi pangan suatu daerah secara umum. Indeks yang sering digunakan untuk mengukur itu adalah A. Indeks ketahanan pangan IKP. B. Indeks ketersediaan pangan IKP. C. Indeks aksesibilitas pangan IKP. D. Indeks stabilitas pangan IKP. Jawaban A. Indeks ketahanan pangan IKP. Pembahasan, indeks ketahanan pangan IKP digunakan untuk mengukur kondisi pangan suatu daerah secara umum. IKP menggabungkan berbagai indikator, termasuk tingkat produksi, ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas pangan. 5. Pemerintah suatu daerah ingin mengembangkan usaha peternakan sebagai sumber penghasilan masyarakat setempat. Pertimbangan yang harus diperhatikan dalam pemilihan jenis usaha peternakan yang tepat adalah A. Keuntungan finansial yang tinggi. B. Dukungan infrastruktur yang tersedia. C. Ketersediaan sumber daya alam. D. Permintaan pasar yang besar. Jawaban C. Ketersediaan sumber daya alam. Pembahasan, dalam memilih jenis usaha peternakan yang tepat, penting untuk mempertimbangkan ketersediaan sumber daya alam, seperti lahan, pakan, dan air. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan usaha peternakan tersebut. 6.
Petani padi di suatu daerah ingin meningkatkan produktivitasnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan produksi padi adalah A. Mengganti varietas padi yang digunakan dengan varietas yang lebih unggul. B. Meningkatkan intensitas penggunaan pupuk kimia. C. Peningkatan penggunaan pestisida untuk melindungi tanaman dari serangan hama. D. Meningkatkan irigasi meskipun tidak ada kekurangan air. Jawaban A. Mengganti varietas padi yang digunakan dengan varietas yang lebih unggul. Pembahasan, salah satu upaya yang efektif dalam meningkatkan produktivitas padi adalah dengan mengganti varietas padi yang digunakan dengan varietas yang lebih unggul. Varietas unggul memiliki karakteristik yang lebih baik, seperti ketahanan terhadap hama dan penyakit serta produktivitas yang lebih tinggi. 7. Dalam mengevaluasi keberhasilan program ketahanan pangan, penilaian yang dominan dilakukan adalah A. Tingkat impor pangan. B. Jumlah produksi pangan. C. Tingkat konsumsi pangan. D. Tingkat kemiskinan. Jawaban C. Tingkat konsumsi pangan. Pembahasan, saat mengevaluasi keberhasilan program ketahanan pangan, penilaian yang dominan dilakukan adalah tingkat konsumsi pangan. Tingkat konsumsi pangan yang tinggi menunjukkan adanya ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang baik bagi masyarakat. 8. Dalam pemetaan ketahanan pangan, metode yang paling efektif dalam mengidentifikasi potensi daerah untuk pengembangan pertanian adalah A. Analisis curah hujan. B. Analisis tekstur tanah. C. Analisis interpretasi citra satelit. D. Analisis keberlanjutan pangan. Jawaban C. Analisis interpretasi citra satelit. Pembahasan, analisis interpretasi citra satelit dapat memberikan informasi yang detail tentang keadaan lahan, vegetasi, dan pola tanam di suatu wilayah. Metode ini efektif dalam mengidentifikasi potensi daerah untuk pengembangan pertanian. 9. Dalam upaya menjaga keberlanjutan pangan, penggunaan pupuk organik lebih dianjurkan daripada pupuk kimia. Hal ini dikarenakan pupuk organik A. Mengandung lebih banyak nutrisi. B. Lebih ramah lingkungan. C. Lebih murah dan mudah didapatkan. D. Lebih efektif dalam meningkatkan produktivitas tanaman. Jawaban B. Lebih ramah lingkungan. Pembahasan, penggunaan pupuk organik lebih dianjurkan dalam menjaga keberlanjutan pangan karena pupuk organik lebih ramah lingkungan daripada pupuk kimia. Pupuk organik berasal dari bahan alami dan dapat memperbaiki kualitas tanah dalam jangka panjang. 10. Salah satu langkah penting dalam mendukung ketahanan pangan adalah diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan mencakup A. Menanam berbagai jenis tanaman pada lahan pertanian. B. Mengganti tanaman pangan dengan tanaman pangan yang baru. C. Mengimpor berbagai jenis pangan dari negara lain. D. Mengubah kebiasaan makan masyarakat. Jawaban A. Menanam berbagai jenis tanaman pada lahan pertanian. Pembahasan, diversifikasi pangan mencakup menanam berbagai jenis tanaman pada lahan pertanian. Dengan menanam berbagai jenis tanaman, petani dapat mengurangi risiko gagal panen dan memastikan ketersediaan pangan yang beragam untuk masyarakat. 11. Keberlanjutan pangan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Salah satu contoh pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah A. Penggundulan hutan secara besar-besaran untuk membuka lahan pertanian. B. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan untuk meningkatkan produktivitas tanaman. C. Penggunaan sistem irigasi konvensional tanpa mempertimbangkan efisiensi air. D.
Penerapan pola tanam tumpang sari untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal. Jawaban D. Penerapan pola tanam tumpang sari untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal. Pembahasan penerapan pola tanam tumpang sari, di mana beberapa jenis tanaman tumbuh bersamaan pada lahan yang sama, membantu memanfaatkan sumber daya secara optimal dan meningkatkan keberlanjutan pangan. Pola tanam ini juga membantu mengurangi risiko gagal panen dan meningkatkan produktivitas lahan secara keseluruhan. 12. Salah satu metode yang efektif dalam mendukung ketahanan pangan adalah sistem pertanian berkelanjutan. Ciri-ciri sistem pertanian berkelanjutan antara lain: A. Penggunaan pestisida sintetis secara berlebihan. B. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. C. Pengelolaan tanah untuk menjaga kesehatan dan kesuburan tanah. D. Penerapan pola tanam monokultur. Jawaban C. Pengelolaan tanah untuk menjaga kesehatan dan kesuburan tanah. Pembahasan ciri-ciri sistem pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan tanah yang baik untuk menjaga kesehatan dan kesuburan tanah. Dalam sistem ini, petani menggunakan praktik-praktik seperti pengomposan dan rotasi tanaman untuk memperbaiki kualitas tanah dan meminimalkan penggunaan pupuk kimia dan pestisida sintetis yang berlebihan. 13. Posisi geografis suatu daerah mempengaruhi ketahanan pangan. Suatu daerah dengan aksesibilitas pangan yang buruk cenderung: A. Mengalami kelangkaan bahan pangan. B. Mengalami peningkatan harga pangan. C. Lebih tergantung pada impor pangan. D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Semua jawaban benar. Pembahasan, suatu daerah dengan aksesibilitas pangan yang buruk cenderung mengalami kelangkaan bahan pangan, peningkatan harga pangan, dan lebih tergantung pada impor pangan. Aksesibilitas pangan yang buruk dapat menjadi hambatan dalam memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat. 14. Perubahan iklim dapat memiliki dampak signifikan pada ketahanan pangan. Salah satu contoh dampak perubahan iklim adalah: A. Perubahan pola curah hujan yang tidak terduga. B. Peningkatan suhu rata-rata yang menyebabkan pemanasan global. C. Perubahan pola angin yang dapat mempengaruhi polinasi tanaman. D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Semua jawaban benar. Pembahasan, perubahan iklim dapat mengakibatkan perubahan pola curah hujan yang tidak terduga, peningkatan suhu rata-rata yang menyebabkan pemanasan global, dan perubahan pola angin yang dapat mempengaruhi polinasi tanaman. Semua faktor ini dapat memiliki dampak signifikan pada produksi pangan dan ketahanan pangan. 15. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan ketahanan pangan adalah dengan mengembangkan sistem jaminan sosial pangan. Sistem jaminan sosial pangan dapat membantu masyarakat yang rentan terhadap kelaparan dengan cara: A. Memberikan bantuan pangan bagi masyarakat yang kurang mampu. B. Membangun infrastruktur pertanian untuk meningkatkan produksi pangan. C. Memberikan pelatihan tentang teknik pertanian kepada petani lokal. D. Mendorong penggunaan teknologi pertanian yang modern. Jawaban A. Memberikan bantuan pangan bagi masyarakat yang kurang mampu. Pembahasan, sistem jaminan sosial pangan dapat membantu masyarakat yang rentan terhadap kelaparan dengan memberikan bantuan pangan kepada mereka yang kurang mampu. Sistem ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh lapisan masyarakat. 16. Kenaikan harga pangan merupakan masalah yang sering dihadapi dalam mencapai ketahanan pangan. Kenaikan harga pangan sering terjadi akibat dari: A. Kepausan produksi pangan. B. Peningkatan permintaan akan pangan. C. Keterbatasan lahan pertanian. D.
Semua jawaban benar. Jawaban D. Semua jawaban benar. Pembahasan, kenaikan harga pangan biasanya terjadi akibat dari kepausan produksi pangan yang dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti bencana alam, penurunan produktivitas, penurunan kualitas tanah, dan juga karena peningkatan permintaan akan pangan yang tidak diikuti dengan peningkatan produksi. Selain itu, keterbatasan lahan pertanian juga bisa menyebabkan kenaikan harga pangan. 17. Perdagangan internasional dapat berdampak pada ketahanan pangan suatu negara. Dampak yang mungkin terjadi melalui perdagangan internasional adalah A. Penurunan harga pangan lokal. B. Ketergantungan pada impor pangan. C. Percepatan pertumbuhan pertanian lokal. D. Semua jawaban benar. Jawaban B. Ketergantungan pada impor pangan. Pembahasan, perdagangan internasional dapat menyebabkan ketergantungan pada impor pangan, terutama jika harga pangan lokal lebih tinggi dibandingkan dengan harga pangan impor. Hal ini dapat berdampak pada ketahanan pangan suatu negara jika pasokan pangan dari luar terhenti atau terhambat. 18. Sebuah daerah di Indonesia ingin meningkatkan produksi sayuran demi menjamin ketersediaan pangan lokal. Dalam upaya tersebut, yang perlu dipertimbangkan adalah A. Ketersediaan pupuk kimia yang cukup. B. Ketersediaan benih sayuran yang berkualitas. C. Keberlanjutan penggunaan pestisida sintetis. D. Permintaan pasar yang besar terhadap sayuran. Jawaban B. Ketersediaan benih sayuran yang berkualitas. Pembahasan, dalam meningkatkan produksi sayuran, ketersediaan benih sayuran yang berkualitas merupakan hal yang perlu dipertimbangkan. Benih yang berkualitas akan memberikan hasil yang lebih baik, meminimalkan risiko gagal panen, dan memastikan ketersediaan bahan tanam yang baik bagi para petani. 19. Dalam memastikan keberlangsungan produksi pangan, penting untuk mempertahankan keanekaragaman genetik tanaman pangan. Hal ini dapat dilakukan dengan A. Menggantikan varietas unggul dengan varietas modern yang lebih produktif. B. Menggunakan pestisida sintetis untuk mengendalikan hama dan penyakit. C. Melestarikan varietas lokal dan langka melalui pembibitan dan konservasi yang tepat. D. Meningkatkan penggunaan pupuk kimia untuk meningkatkan hasil panen. Jawaban C. Melestarikan varietas lokal dan langka melalui pembibitan dan konservasi yang tepat. Pembahasan, mempertahankan keanekaragaman genetik tanaman pangan dapat dilakukan dengan melestarikan varietas lokal dan langka melalui pembibitan dan konservasi yang tepat. Varietas lokal dan langka memiliki potensi genetik yang berharga dan dapat berkontribusi terhadap ketahanan pangan jangka panjang. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan seleksi P3K tahun 2023 di channel Admin Araniri. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan membantu kalian dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi tersebut. Jangan lupa, modul ajar yang kami tawarkan masih tersedia dengan harga terjangkau. Jika teman-teman berminat, silahkan hubungi kami di halaman deskripsi video ini. Kami juga ingin mengingatkan untuk terus berdoa dan berusaha semaksimal mungkin dalam proses persiapan kalian. Kita tidak bisa mengontrol hasil akhir, tapi kita bisa mengontrol upaya dan pengetahuan yang kita miliki. Percayalah pada diri sendiri, dan terus berjuang untuk meraih impian kalian. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam channel kami. Sampai jumpa di video-video berikutnya di Admin Araniri Channel. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.